Innal ma'unata ta'ti minallahi lil 'abdi ala qadril ma'unah. Sesungguhnya ma'unah itu pertolongan Allah. Kita semua pasti mengharapkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa punya daya dan upaya, maka tidak ada jalan kecuali mengharap pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah apapun manusia senantiasa membutuhkan ma'unah minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nah, datangnya ma'unah ini tergantung apa ma'unah. Ma'unah itu bantuan, pertolongan. Pertolongan Allah akan datang sesuai dengan besar dan kecilnya apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Kalau tanggung jawab seseorang besar, kalau dia punya tanggung jawab, punya beban tanggung jawab yang besar, membiayai keluarga, punya tanggung jawab yang besar, selama dia benar-benar dengan niat tulus, ikhlas memohon bantuan ma'unah kepada Allah, maka ma'unah itu akan datang. Maka Allah akan tolong mereka selama mereka harapan dan permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah, idza sta'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta ma'unah, mintalah ma'unah hanya kepada Allah. Maka Allah akan tolong mereka, akan bantu mereka sesuai dengan besar dan kecilnya atau kadar tanggung jawab seseorang. Kalau besar, maka ma'unahnya juga besar. Kalau tanggung jawabnya kecil, maka juga akan dibantu sesuai dengan tanggung jawabnya seseorang. Maka orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren, orang tua punya tanggung jawab membiayai anaknya yang ada di pesantren. Selama dia benar-benar ikhlas memohon ma'unah kepada Allah, ta'ti minallah. Maka orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren jangan kecil hati. Al-ma'unah ta'ti minallah ala qadril ma'unah. Selama apa? Selama dia ikhtiar dengan baik, berdoa dan punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang mampu membantu, menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, apalagi seorang santri dikatakan innallah yatakaffal ar-rizqa li talibil ilm. Rizkinya santri itu sudah ditanggung oleh Allah. Ya. Orang kalau ngaji, nyantri, itu ada bagian rizkinya sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rizkinya orang tua. Orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren, maka rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'unah pasti datang dari Allah. Ala qadril ma'unah. Orang yang punya beban besar, punya tanggung jawab besar, dia harus membiayai, menanggung keluarganya pasca orang tuanya meninggal dunia. Misal anak tertua menjadi tulang punggung keluarga, harus membiayai saudaranya, adik-adiknya. Maka selama dia ikhtiar dengan baik, selama dia niat ikhlas memohon ampun kepada Allah, ta'til ma'unah. Jangan ragu, yakin pertolongan itu akan datang kepada mereka. Ala qadril ma'unah.
Nah, ini pernah dikatakan kepada Nabi Daud alaihi salam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Daud, wahai Daud, isbir, sabarlah, alal ma'unah ta'tikal ma'unah. Isbir alal ma'unah, sabarlah atas besarnya tanggung jawabmu, besarnya biaya yang kamu tanggung, ya. Ma'unah itu biaya yang wajib kita tanggung, kewajiban yang wajib. Seorang ayah wajib menanggung biaya anak-anaknya, orang tua, atau saudara tertua yang kedua orang tuanya sudah tidak ada. Isbir alal ma'unah ta'tikal ma'unah, sabarlah atas besarnya tanggung jawabmu, ta'tikal ma'unah, maka pertolongan itu akan datang. Jangan kecil hati, optimis, jangan pesimis. Ada Allah, pertolongan itu akan datang selama apa? Selama kita ikhtiar, selama kita usaha dan senantiasa memohon dan berdoa, yakin bahwa ma'unah itu akan datang. Wa inna sabra ya'ti minallahi ala qadril musibah, dan sabar itu akan datang dari Allah. Jadi orang sabar itu sejatinya adalah Allah yang mendatangkan kesabaran itu. Ada orang kuat menanggung beban musibah yang besar, dahsyat. Kenapa dia mampu? Dimampukan oleh Allah. Kesabaran itu didatangkan oleh Allah. Ala qadril musibah, tergantung besar kecilnya musibah dan ujian yang ia terima. Maka Allah tidak akan mendatangkan suatu musibah kepada seseorang kecuali orang itu kuat menghadapi musibah yang Allah datangkan. Tentu apa? Tentu dengan iman, yakin, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau merasa dirinya kuat, merasa tidak butuh Allah, menjadikan Allah bukan sandarannya, maka sekecil musibah dia tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi kalau Allah menjadi sandarannya, yakin kepada Allah, maka sebesar apapun musibah itu akan terasa ringan, karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan kesabaran sebesar apapun musibah yang Allah turunkan. Maka bagi orang mukmin tidak ada istilah besar kecilnya musibah, karena kecil ataupun besar ujian dan musibah itu Allah akan menjadikan dia sabar, menerima, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah masalah pasti ada jalan keluar. Itulah mental seorang mukmin. Maka tidak ada istilah mukmin itu stres, gila, karena yang menjadi sandarannya tatkala dia berada di tengah-tengah masalah musibah yang besar sekalipun, hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sabra ya'ti minallahi ala qadril musibah. Ala qadril musibah. Maka bawaannya orang mukmin selalu tenang, karena
mereka punya Allah, berzikir menjadikan mereka tenang, menyebut nama Allah, wa innamas sabru bitasabbur. Tapi sabar itu harus diusahakan. Nggak bisa orang serta-merta langsung sabar, nggak bisa. Harus at-tasabbur. Innamas sabru bitasabbur. Sabar itu harus diusahakan. Harus belajar sabar, akhirnya dia sabar. Nyantri masuk di pesantren nggak sabar. Awal nyantri nggak sabar, nggak kerasan, nangis, ingat ke Romana. Tapi bitasabbur, dengan belajar sabar, menahan ketidakkerasan abang nang pondok, maka akhirah sabar ben arasah biasa ben nyaman, bahkan nikmat badan nang pondok kalau ben ngerasake nikmat ajar ben ngaji. Nah, itu innamas sabru bitasabbur. Belajar sabar, belajar kuat, belajar menghadapi musibah, ujian, masalah. Karena nyantri itu ibarat besi ditempa, dibakar, baru daki bisa bentuk. Munta bakar kelun, tak pemerah kelun, tak kira lemes besi kelun. Ketika sudah ditempa, dibakar, baru dia bisa dibentuk. Mau dibentuk seperti apapun terserah. Maka perela bakna nang pondok, pesaper bakna nang pondok ngaji ajar deki bakna ketika keluar, ketika tuana bakna andi dasar agama masih kuat, idim abainan setiap abainan, maka abarakaeh aji setiap nah bisa ontong selamat itunya sampai ke akhirat. Allah alam.